Selamat datang dalam perkuliahan online Statistika Industri, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi mengenai two-way ANOVA. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang one-way ANOVA. Sama seperti pada one-way ANOVA, two-way ANOVA ini adalah sebuah teknik analisis variansi, ANOVA, analisis variansi yang digunakan untuk menguji rataan atau rata-rata di mana terdapat lebih dari dua kelompok atau populasi yang akan diuji. Jadi sebelumnya pada one-way ANOVA, ketika kita akan menguji rataan di mana terdapat lebih dari dua rataan atau dua kelompok atau dua populasi, maka uji T atau uji Z itu tidak bisa kita lakukan karena tidak efektif dan tidak efisien. Nah, two-way ANOVA juga sama jadi ketika kita akan menguji rataan di mana nanti terdapat lebih dari dua kelompok atau populasi, nah nanti two-way ANOVA ini bisa diusulkan. Kemudian yang menjadi perbedaan kalau pada one-way ANOVA, pengujian rataan berdasarkan sampel yang diperoleh melalui eksperimen satu faktor. Kita telah belajar mengenai eksperimen satu faktor. Sedangkan pada two-way ANOVA, two-way ANOVA di sini ada two, berarti eksperimennya itu berdasarkan sampel yang diperoleh itu adalah berdasarkan eksperimen dua faktor. Misal pada eksperimen satu faktor yang sebelumnya kita pelajari di dalam one-way ANOVA, seorang peneliti tertarik ingin mengetahui perbedaan metode pengeringan terhadap kutan beton. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar eksperimen satu faktor, contohnya adalah tentang metode pengeringan faktornya metode pengeringan, di mana responnya kekuatan tekan beton. Kemudian, jika peneliti tertarik meneliti perbedaan kekuatan beton, tidak hanya berdasarkan metode pengeringan saja, tetapi mempertimbangkan komposisi bahan Misalkan kekuatan beton itu tidak, sebetulnya yang utama kekuatan beton itu pasti dari komposisi. Jadi di sini ada tambahan faktor, yaitu adalah faktor komposisi bahan. Maka peneliti akan melakukan eksperimen dua faktor, yaitu metode pengeringan dan komposisi bahan. Jadi two-way ANOVA itu sama, prinsipnya sama seperti pada one-way ANOVA. Hanya di sini yang menjadi perbedaan intinya adalah kalau one-way ada satu faktor yang diperhatikan, kalau pada two-way di sini ada dua faktor yang diperhatikan. Dasar pengujiannya sama, jadi nanti kita menggunakan distribusi F, sehingga two-way ANOVA ini juga sering disebut sebagai uji F. Kemudian untuk keunggulan dan asumsi juga sebetulnya hampir sama pada one-way ANOVA. Jadi datanya harus berdistribusi normal, kemudian skalanya minimal interval, variasinya homogen, dan pengambilan sampelnya dilakukan secara acak. Selanjutnya adalah tentang struktur data eksperimen dua faktor. Jadi nanti dalam two-way ANOVA itu kita harus membuat sebuah struktur data untuk eksperimen dua faktor. Untuk eksperimen dua faktor, jadi nanti ada baris, ada kolom Untuk barisnya di sini adalah faktor A Faktor A ini berarti biasanya nanti adalah faktor utamanya. Kemudian untuk kolomnya di sini adalah faktor B. Misal kalau faktor A di sini terdapat A kecil level Jadi kalau misalkan komposisi bahannya ada 3, berarti di sini barisnya ada 3. 1, 2, 3, jadi A kecilnya 3. Kemudian faktor B, misalkan faktor B ini adalah metode pengeringan. Metode pengeringannya ada 5, berarti nanti B kecilnya 5 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah kemudian nanti respon yang diukur itu adalah kombinasi dari setiap level di faktor A dan setiap level yang ada di faktor B. Misalkan level 1 di faktor A, kemudian level 1 di faktor B, maka respon yang diamatinya adalah Y111. Nah, maksudnya Y111 ini adalah respon pada pengamatan, respon untuk level
faktor A yang ke-1, level faktor B yang ke-1, dan pengulangan yang ke-1. Jadi setiap kombinasi level 1 faktor A, kemudian level 1 faktor B, di sini ada pengulangan atau replikasi. Misalkan di sini ada 3 replikasi. Kemudian pada kombinasi level 1 faktor A, kombinasi level 2 faktor B juga sama ya, Y121, berarti respon level 1 faktor A, level 2 faktor B, dan replikasi yang pertama atau pengulangan yang pertama sampai dengan pengulangan yang ke N. Kemudian nanti dihitung total untuk setiap level di faktor A ya. Oke. Jadi untuk total respon di level 1 faktor A. Nah, di sini diperoleh Y1 titik-titik. Kemudian total untuk respon pada level 2 pada faktor A. Nah, ini adalah Y2 titik-titik sampai dengan YA titik-titik. Jadi YA titik-titik ini adalah total untuk respon pada level A. Begitu juga untuk total respon pada faktor B ya. Oke, level 1 faktor B. Nah, berarti di sini Y titik 1 titik. Kemudian total respon level 2 faktor B, Y titik 2 titik, dan seterusnya sampai Y titik B titik, karena di sini faktor B ada sebanyak B kecil level. Setelah itu juga sama ya. Setelah dapat total setiap baris, total setiap kolom, maka nanti dicari rataannya, rataan kolomnya, rataan barisnya, kemudian total keseluruhan. Nah, total keseluruhan ini semua di sini adalah Y titik-titik ya. Maaf yang ini. Y titik-titik ini adalah total keseluruhan respon semua. Kemudian nanti setelah dapat total keseluruhan respon, diperoleh rata-ratanya adalah Y titik-titik bar. Selanjutnya adalah tentang dekomposisi komponen variansi. Untuk two-way ANOVA, jadi nanti komponen variansi total atau SST di sini didekomposisi atau diuraikan menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah SSA, kemudian yang kedua adalah SSB, kemudian yang ketiga adalah SSAB, dan yang keempat adalah SSE. Jadi komponen variansi total ini jumlah dari 4 komponen ini. Oke, jadi yang SSE tadi adalah jumlah kuadrat total. Nah, SSA ini adalah jumlah kuadrat perlakuan faktor A. Kemudian SSB ini adalah jumlah kuadrat perlakuan faktor B. Jadi nanti jumlah kuadrat perlakuan faktor A, jumlah perlakuan faktor B, kemudian SSAB. Nah, ada yang menarik di sini ya, dalam two-way ANOVA, jadi ada jumlah kuadrat perlakuan interaksi faktor A dan faktor B. Jadi nanti setiap level di faktor A dan setiap level di faktor B ini mempunyai interaksi. Nah, interaksinya nanti dihitung variasinya atau jumlah kuadratnya nanti menggunakan komponen SSAB ini. Kemudian yang terakhir adalah seperti biasa adalah jumlah kuadrat kesalahan ya atau error. Untuk jumlah kuadrat sendiri, jadi nanti kita menghitung ya penjumlahan setiap nilai respon untuk kombinasi level faktor A, level faktor B, dan pengulangannya. Jadi setiap respon nanti dikuadratkan, kemudian setelah respon dikuadratkan dikurangi dengan total dari keseluruhan respon atau Y titik-titik dikuadratkan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Nah, banyaknya pengamatan karena terdiri dari A kecil untuk faktor A kecil untuk faktor A, B kecil untuk faktor B, dan replikasi sebanyak N kecil, maka totalnya adalah sebanyak A kecil kali B kecil dan N kecil. Jadi nanti ini adalah faktor koreksinya. Kemudian untuk jumlah kuadrat faktor A, jadi nanti kita mencari dengan cara menjumlahkan ya kuadrat dari total ya, kuadrat dari total setiap level perlakuan atau setiap baris ya. Jadi nanti setiap baris dikuadratkan, kemudian setelah dikuadratkan nanti dijumlahkan semuanya untuk setiap baris dibagi dengan B kecil dikali dengan N kecil ya. Oke, dibagi dengan perkalian B kecil dan N kecil.
dikurangi dengan faktor koreksi, sama seperti pada jumlah kuadrat total. Untuk jumlah kuadrat pada faktor B, jadi nanti penjumlahan Y titik C dikuadratkan. Jadi nanti total untuk setiap level pada faktor B atau total kolom ya, total untuk setiap kolom dikuadratkan, setelah dikuadratkan dijumlahkan untuk setiap kolom yang lainnya dibagi dengan perkalian A kecil dengan N kecil dikurangi faktor koreksi yang ini sama ya. Oke. Kemudian untuk interaksi, nah di sini interaksi formulanya sedikit rumit, tapi sebetulnya ini bisa diuraikan atau ekivalen dengan bahwa jumlah kuadrat interaksi antara faktor A dengan faktor B, SSAB ini adalah, jadi nanti kita lihat jumlah di sini ya, jumlah untuk setiap kombinasi level faktor A dengan faktor B ya, setelah dijumlahkan dikuadratkan. Nah nanti untuk kombinasi yang lainnya juga sama, dicari kemudian dikuadratkan ya, dijumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya replikasi, yaitu sebanyak N kecil dikurangi dengan jumlah kuadrat faktor A dikurangi dengan jumlah kuadrat faktor B ya. Sehingga nanti terakhir jumlah kuadrat kesalahan ini adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat faktor A dikurangi jumlah kuadrat faktor B dikurangi dengan jumlah kuadrat interaksi faktor A dan faktor B. Selanjutnya adalah tentang tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA untuk two-way ANOVA, jadi nanti seperti biasa, kolom pertama kita buat sumber variansi, kolom kedua jumlah kuadrat, kolom ketiga derajat bebas, kolom keempat rataan kuadrat, kolom kelima adalah nilai F ya, atau F hitung di sini. Sumber variansi yang pertama di sini, baris pertamanya adalah faktor A, jumlah kuadratnya berarti SSA ya. Kemudian derajat bebasnya, tadi karena faktor A terdiri dari A kecil level, maka derajat bebasnya adalah A kecil dikurangi 1. Kemudian rataan kuadrat untuk faktor A di sini berarti MSA ya. MSA di sini adalah SSA dibagi dengan A kecil dikurang 1. Ya. Kemudian faktor B, jumlah kuadratnya adalah SSB. Kemudian derajat bebasnya karena faktor B terdiri dari B kecil level, berarti derajat bebasnya adalah B kecil kurang 1. Sehingga rataan kuadrat faktor B, MSF, rataan kuadrat faktor B di sini MSB itu sama dengan SSB dikurangi dengan B kecil kurang, dibagi dengan B kecil dikurang 1. Kemudian untuk sumber variansi nah ada variansi yang berasal dari interaksi faktor A dan faktor B. Jumlah kuadratnya di sini adalah SSAB, kemudian derajat bebasnya, jadi derajat bebasnya perkalian antara derajat bebas faktor A dan faktor B. Berarti di sini adalah A kecil dikurang 1 dikali dengan B kecil dikurang 1. Rataan kuadratnya di sini berarti MSAB sama dengan SSAB dikurangi dengan, dibagi dengan perkalian antara A kecil kurang 1 dikali dengan B kecil kurang 1. Sumber variansi kesalahan, jumlah kuadratnya adalah SSE, derajat bebasnya di sini A kecil dikali B kecil dikali dengan N kurang 1. Untuk rataan kuadratnya di sini MSE sama dengan SSE dibagi dengan perkalian dari A kecil kali B kecil kali N kecil kurang 1. Nah, untuk total di sini jumlah kuadratnya SST, derajat bebasnya adalah A kecil dikali B kecil dikali N kecil baru dikurangi 1. Kolom terakhir, nah ini nilai dari statistik ujinya ya. Jadi nanti kita akan menguji faktor A, faktor B, dan kadang-kadang juga kita menguji interaksi ya, walaupun yang utama itu adalah sebetulnya faktor. Nah, untuk nilai F hitung faktor A berarti tadi adalah MSA ini ya dibagi dengan MSE. Untuk faktor B, F hitungnya adalah MSB dibagi dengan MSE. Untuk interaksi, MSAB dibagi dengan MSE. Untuk pengujian hipotesis, jadi nanti kita akan menguji hipotesis kesamaan rata-rata berdasarkan faktor A, kemudian berdasarkan faktor B, dan berdasarkan interaksi ya antara faktor A dan faktor B. Nah, di sini yang pertama,
untuk perumusan H0 dan H1-nya, H0 H1 untuk kesamaan atau perbedaan rataan berdasarkan faktor A. Jadi di sini H0-nya yang pertama adalah, nah di sini kita menggunakan simbol parameternya bukan lagi mu ya, tapi menggunakan tau ya. Oke, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau yang ke A. Kenapa menggunakan tau? Karena di sini untuk membedakan saja ya, untuk kalau nanti dengan mu, pada faktor A menggunakan mu, faktor B menggunakan mu, nanti ada kesan bingung ya, menghindari kebingungan. Jadi di sini menggunakan notasi tau ya. Oke. Jadi H0-nya tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau A, artinya adalah rataan A buah kelompok itu adalah sama ya. Atau faktor A tidak memberikan pengaruh terhadap respon. H1-nya minimal satu tanda sama dengan tidak berlaku, atau rataan A buah kelompok berbeda, atau faktor A memberikan pengaruh terhadap respon. Untuk pengujian kesamaan atau perbedaan rataan berdasarkan faktor B, nah di sini H0-nya kita menggunakan simbol beta ya, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta yang ke B kecil. Artinya adalah rataan B kecil buah kelompok sama, atau faktor B tidak memberikan pengaruh terhadap respon. H1-nya minimal satu tanda sama dengan tidak berlaku, atau rataan B kecil buah kelompok berbeda, atau faktor B memberikan pengaruh terhadap respon. Nah, yang terakhir pengujian interaksi ya, faktor A dan faktor B. Jadi nanti H0-nya di sini ya. Oke. Tau B 11 sama dengan tau B 12 sama dengan tau B A kecil B kecil, atau tidak terdapat pengaruh interaksi faktor A dan faktor B terhadap respon. H1-nya minimal satu tanda sama dengan tidak berlaku, atau terdapat pengaruh interaksi faktor A dan faktor B terhadap respon.